Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke channel Koko Crypto. Selamat datang lagi ke video Koko Crypto. Di video terakhir, gue ngasih tahu kalian chart ini. Oke, ini adalah chart yang harusnya semua orang tahu di channel ini. Baik itu members, non-members, public atau non-public, gue mau kalian semua paham sama chart ini. Tapi di video terakhir gue tanya ke kalian, guys, kalau seandainya kalian mau penjelasan yang lebih dalam, taruh aja di komen, dan ternyata di komen itu penuh sama orang-orang yang baru masuk ke crypto market. Jadi video ini bakal ngejelasin chart ini, sekaligus kenapa chart ini tuh jadi salah satu chart Bitcoin untuk tahun 2025. Karena jujur aja waktu kita tuh sudah tidak lama lagi kalau seandainya kalian mau lihat pumps atau dumps. Tapi sebelum gue masuk ke charting, gue bakal kasih kalian beberapa berita yang terjadi di 2-3 hari terakhir. Berita nomor 1 datang dari negara bagian Amerika, yaitu Arizona, di mana Arizona House passes bill to establish a Bitcoin reserve. Tambah lagi satu negara bagian di Amerika yang mau masuk ke Bitcoin Strategic Reserve. Gak hanya itu, kita juga punya news dari Tether yang bikin USDT. Sekarang mereka baru beli 7,7 ton emas untuk menguatkan backingan value dari ZAU T token. Jadi kalau seandainya kalian nggak tahu, USDT atau USDT itu singkatan dari US Dollar Tether. ZAU T itu singkatan dari emas Tether, yaitu aset yang di-issue sama Tether sendiri. Tether itu nggak hanya bikin USDT, tapi juga bikin emas. Bikin emas yang kalian bisa trade pakai kripto. Dan kebetulan kalau seandainya kalian udah nonton Koko Crypto udah lama, kalian harusnya tahu kalau gue masuk posisi emas dari awal bulan April ini lewat ZAU T. Sangat-sangat efisien buat trading emas tanpa harus keluar ekosistem kripto sama sekali dan tanpa bayar fees yang terlalu mahal. Next news lagi, nah ini news yang paling besar untuk hari ini ya, di mana BlackRock Spot Bitcoin ETF baru aja beli 10.360 BTC atau sejumlah 970 juta dolar on April 28th, April 28 kemarin, ya, marking its second largest inflow since launch. Jadi kalau seandainya udah ngomongin ETF, kita perlu banget ke website ini, Fairstart Investors, yang ngasih tahu kita Bitcoin ETF flow dalam metrik juta dolar, US dollar in the millions. Dan kebetulan April akhir ini inflow-nya tuh sangat-sangat positif. Kita mulai dari 21 April, ya, di mana masuk 387 juta dolar dalam satu hari, by the way. 22 April 936, 23 917, 24 442 langsung disetengahin ya, langsung cut in half. 25 dengan total 380, dan 28 ada jeda gara-gara hari libur ya. 28 dengan total 591 juta dolar. Ini semua ini per hari. BlackRock, yaitu ini ya, ini produknya namanya IBIT, itu baru beli 970 juta dalam satu hari, 240 juta kemarin, 327 juta kemarinnya lagi, 643 juta di tanggal 23 April, making 66%, hampir 2/3-nya dari total Bitcoin ETF yang dibeli di hari itu. Kalau seandainya kalian dengar BlackRock beli, Fidelity beli, Grayscale beli, atau kebalikannya, Grayscale jualan, BlackRock jualan, Fidelity jualan, itu bakal nge-move markets. Dan kita lihat FOMO-nya datang dari ETF sekarang. Kembali lagi seperti di tahun 2024. Next news lagi, ini juga salah satu news yang super duper besar ya. Dari Ash Crypto, Coinbase bakal nge-launching Bitcoin Yield Fund, di mana investor bisa dapat passive income staking BTC. Buat kalian yang baru masuk atau cuma peduli sama altcoins, menurut kalian kayak biasa aja. Tapi gue harus kasih tahu kalian kenapa ini tuh news yang paling besar. Coinbase secara nggak langsung bilang hold your Bitcoin dan lu nggak bakal rugi. Gara-gara kita semuanya tahu ya, kita semuanya tahu kalau Bitcoin adalah aset cryptocurrency yang paling aman. Dan karena keamanan itu, karena resikonya rendah, rewardnya juga rendah. Bagaimana cara orang memaksimalkan reward dari Bitcoin? Strateginya gampang sekali. Nomor 1 adalah all in di harga yang rendah. Nomor 2 adalah bersabar. Sabar berapa tahun? Gue udah pernah bikin TikTok untuk strategi Bitcoin yang gue bilang adalah minimal banget 10 tahun. Kalian gak bakal kaya holding Bitcoin dari bear market ke bull market cycle depan. Tapi kalian bisa kaya banget kalau seandainya kalian hold bear market cycle depan ke bull market 3 cycle lagi.
atau sekitar 12 tahun kemudian ya. Dan ini sekarang orang-orang yang megang banyak Bitcoin sekarang bisa nge-staking dan dapat passive income. Siapa yang mau staking lu pikir? Make sense gak sekarang? ETFs. Orang-orang di ETF ya, itu semuanya tuh orang-orang traditional finance yang masuk ke aset, hold 20, 30, 40 tahun, keluarin aset, retire, pensiun. Itu orang-orang yang masuk di ETFs rata-rata ya. Dan ini baru membuka opportunity untuk long term holding, sekaligus Bitcoin bakal dilihat sama traditional finance sebagai investasi yang tidak hanya aman, tapi sekarang bisa menguntungkan. Di reward volatilitasnya. Giga bullish banget ya. News berikutnya datang dari MicroStrategy ya, atau sekarang mereka rebrand namanya Strategy, dan kemarin mereka baru beli 15.355 Bitcoin atau sebanyak 1,4 hampir 1,5 miliar dolar. Tapi kalian harus tahu yang gue udah pernah bilang dari tahun 2024 di live members only, MicroStrategy bakal jadi katalis bear market cycle ini yang gue buat 5 bulan yang lalu atau sekitar mungkin Novemberan. Yaitu tentang ini, dimana kita sebenarnya udah tahu ya buat orang-orang yang lama, tapi ini buat orang-orang yang baru, dimana Michael Saylor bakal harus jual Bitcoinnya mereka, atau mereka bakal bangkrut kalau seandainya Bitcoin goes below di bawah 52.000. Gara-gara 95% Bitcoin yang dia pegang itu dibeli dengan hutang. Dengan kata lain, kalau Bitcoin turun di bawah 52.000, antara dia mau mengkorbankan perusahaan yang dia buat sendiri, atau dia harus jual semua Bitcoin yang dia pegang, atau sebagian Bitcoin yang dia pegang, demi menutup losses. Itulah kenapa gua tidak pernah bearish. Gue cuma ngasih tahu di members ini, kalau seandainya harga Bitcoin ini turun, ini harus jualan. Dan kalau seandainya Michael Saylor udah nggak bisa ngepom-pom markets kembali, itu not good, itu sangat tidak bagus buat retail baru. Sama news terakhir datang dari Barchart, di mana Jamie Dimon, the CEO of JP Morgan, baru aja bikin warning, the best case for the United States, kondisi yang paling bagus untuk Amerika, untuk ekonomi Amerika maksudnya, adalah resesi. Ya, tapi kalian harus ingat baik-baik ya, dimana Jamie Dimon tuh sering banget merubah-rubah sentimennya dia sendiri. Jadi meskipun ini ada betulnya, ini ada meritnya, dimana kita lihat indikator resesi semuanya mulai kelap-kelip warnanya, tapi kita juga harus tahu kalau Trump ini baru banget naik jadi presiden. Dan gue yakin sekali ya, seperti terakhir Trump jadi presiden, dia nggak mau itu Amerika bakal resesi. Apalagi Trump itu motonya adalah Make America Great Again, bukan Make America Worse Again. Tapi jujur aja kita bakal lihat kalau seandainya bakal resesi, setidaknya nggak bakal besok. Lebih akurat resesinya tuh datang mungkin sekitar 6-7 bulan dari sekarang. Gue mau ngasih tahu kalian sedikit tentang charting yang lain. Yang nomor satu adalah Bitcoin dominance. Jadi di video terakhir gue bilang ke kalian semua, guys, ini sebenarnya udah ada divergence dari kemarin, habis itu dari kemarin lagi di sini, habis itu sekarang ada divergence lagi di mana sampai sekarang nggak turun-turun. Nah, tapi kalian harus tahu kalau seandainya ngomongin divergences artinya ngomongin momentum. Dan kebetulan on the 2 hour ya, di 2 jam, ini momentumnya sebenarnya sudah reset kembali lagi ke level sebelum-sebelumnya. Meskipun nggak masuk ke level oversold ya, ini sudah valid nge-confirm sebagai momentum reset. Ya, dimana setiap kali kita punya divergence, kayak gini ya misalkan ya, itu kita mau lihat momentumnya tuh turun. Sebaliknya kalau seandainya kita punya divergence di bawah, kita mau lihat momentumnya naik. Dan ini momentum reset sudah terjadi, artinya divergence ini harus kita delete, harus kita hapus. Dan sayang sekali ya, tanda panah ini harus gue hapus juga. Karena divergence-nya sudah ke-fulfilled, dan ini sudah tidak valid lagi sebagai sebuah divergence. Perlu kita cari lagi divergence baru, mungkin dari titik sini ya, ke titik berikutnya, kalaupun ini naik kembali. Tapi kata kuncinya itu, Bitcoin dominance, momentumnya bakal naik kembali. Ada chance, artinya Bitcoin dominance sendiri bakal ikut naik ke atas. Ngasih tahu kita setidaknya banget, target hit ini yang dari kemarin banget ya, dari awal April gue udah taruh di sini, itu bakal di-hit semakin lama. Artinya apa? Artinya all season bakal juga ditunda semakin lama. Nggak hanya itu, kalau seandainya kita tarik trend line untuk Bitcoin dominance ya, bukan harga Bitcoin, ini ternyata masih
di uptrend yang sangat agresif. Dimana kita dapat higher low di 56, terus 57, terus di 60, 661, dan sekarang mau nyari higher low lagi. Yang gua mau kasih tahu ke kalian semua, proyeksinya adalah kalau seandainya kita mau lihat alts beneran naik, ini harus turun. Dan rasa gua harus turunnya tuh saat trend line breakdown. Misalkan kayak gini. Projection kayak gini bakal ngekonfirmasi kita kalau seandainya Bitcoin dominance is breaking down dan sekarang alt dominance is in play dan alt season on the way. Tapi meskipun begitu, ini sangat-sangat jauh dengan proyeksi kita yang makro kalau seandainya gua ke daily, dimana harusnya setiap kali kita masuk garis biru ini harusnya langsung turun dan masuk alt season. Masuk garis kuning, Bitcoin season. Masuk garis biru, alt season. Masuk garis kuning, Bitcoin season. Dan sampai sekarang, meskipun kita udah masuk garis biru, kita belum lihat weakness in the dominance. Meskipun begitu, banyak banget altcoins yang harusnya kalian masuk, ini tuh rata-rata udah pada naik ya. Malah kemarin di awal April ke pertengahan April, ini tuh sebenarnya udah bikin bottom yang gue udah pernah bilang berkali-kali di channel ini ya. Itu harusnya nggak ditembus. Ini gue bakal cycle beberapa koin ya, yang harusnya kalian pegang juga. Itu udah lumayan naik drastis. Ada yang naik banget. Ini contohnya yang koin yang gue pegang dari awal Maret, sebulan ya. Dari awal Maret. Sekarang profitnya udah kalau ke all time high ke local high 15x, 16x. Ini Arbitrum, ini Manta kalau seandainya kalian masih megang Manta, Fetch dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita udah tandain bottom untuk banyak banget koin di bulan April awal. Dan yang udah masuk ya, congratulations banget gara-gara kita tinggal tunggu the next big pump dari Bitcoin. Sekarang kita masuk ke proyeksi, dimana yang dari awal video ini gue ngehinting terus ya. Proyeksi ini atau model ini terserah kalian namanya apa, itu adalah the weekly cycle low and double model. Ini, dimana modelnya pertama kali itu diambil di bear market, habis itu kita nyari weekly cycle low di setiap kenaikan untuk harga Bitcoin. Jadi gue bakal kasih tahu dulu, gue bakal jelasin modelnya bagaimana biar kalian semuanya, baik itu baru pertama kali nonton atau udah lama nonton, ngerti. Oke? Pertama, kita bakal lihat cycles. Ya, ini adalah garis ya, satu garis ke depan, habis itu garis lagi adalah sebuah interval. Jadi interval dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu semuanya sama. Dan ini gue buat biar lebih rapi, dimana kita punya sine wave, dimana per awal interval ini ngikutin sine wave ke akhir dan awal interval berikutnya, ke akhir intervalnya, ke awal interval berikutnya, dan lain-lain. Dengan dengan date range sekitaran 217 sampai 220 harian. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang ya. Plus minus 2 minggu. Sekarang kita bakal masuk ke main body kita, yaitu ini. Kita mulai dari bear market tahun 2022 ya. Dimana kita punya bear market nih, dari pump 2021 turun ke bawah 2022 bikin bottom di sini dan bikin sideways price action. Pertama kita cari sideways sudah ada. Habis itu kebetulan weekly cycle low-nya itu di sini. Malah biar rapi, kalau seandainya gue mau bikin rapi aja ya. Sebenarnya sideways-nya itu di sini, ya, sampai sini. Habis itu turun ke bawah. Setelah itu kita caplokin weekly cycle low daerah sini. Habis itu setelah weekly cycle low, normalnya adalah 2x. Ya, itulah kenapa model ini namanya weekly cycle low and double. 2x untuk harga Bitcoin. Naik ke atas on the highs, oke? High-nya kebetulan on the wick, dan wick itu tuh pas 101%. Cari sideways lagi, sebenarnya gue bisa extend sideways-nya sampai sini ya. Tapi biar rapi aja, biar kelihatan modelnya rapi. Selama ini juga harusnya gue nggak naikin itu, tapi biar rapi aja, biar kalian ngerti. Gue taruh cuman sekecil ini. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa, kalau gue gambarin visualisasi lain, sebenarnya sideways-nya segini banyak. Ya, segini besar. Tuh, kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi biar rapi. Habis itu sideways lama. Ya, weekly cycle low-nya kebetulan kita cantumin di sini, tapi sama aja di sini sampai di sini. Bedanya adalah ini ke sini itu masuk interval. Ya, nge-retest weekly cycle low itu boleh. Yang nggak boleh adalah nge-break weekly cycle low. Weekly cycle low nge-break model ini salah total. Ya, tapi kebetulan turun ke bawah, retest ya, dan naik lagi ke atas. Dan kebetulan banget ya, weekly cycle low retest ini terjadi sangat recent. Next lagi, kita naik ke atas, sekali lagi ya, sebenarnya sideways-nya itu lebih lama, lebih ke dari sini ke sini, habis itu sebelum turun, ya, tapi biar gue bikin rapi, jadi gue kotakin kayak gitu. Sideways,
Ini naik, ini anomali ya. Terus turun, weekly cycle low kita cantumin di sini. Dan langsung 2x naik ke atas. Oh ya, gue juga belum ngasih tahu nih. Sebelumnya pumpnya 101%. Nextnya 96%. Nggak exactly 2x, tapi kurang lebih. Next lagi ini juga 92%, sekitar 2x. Nah sekarang ini sideways paling panjang, yaitu kita dapat sideways dari bulan Maret sampai Juli sebelum turun, bikin weekly cycle low di sini, dan naik ke atas dengan, ini double yang paling besar, yaitu 123% untuk Bitcoin doang. Jadi dari tahun 2000, kalau seandainya kalian masuk 2022, kalian hold Bitcoin aja ke 2024 akhir ya, ke 2025 awal, kalian udah ngelewatin 1, 2, 3, dan 4 doubling. Nah sekarang kita masuk ke time frame sekarang, dimana ini sekarang tanggal 29 April, kemarin kita baru cantumin weekly cycle low, dimana sebenarnya gue udah ngasih tahu proyeksi ini sejak bulan Februari awal. Nih, gue bikin video Februari Outlook, yang gue ngasih tahu ke kalian di tengah-tengah sini, proyeksi Bitcoin, itu ngejelasin sama, bener-bener apa yang gue barusan ngomong. Bedanya adalah, yang kita cari dulu adalah harga 86.000 doang. Tapi ternyata, Trump bikin tarif dan lain-lain, itu nggak ada saat di sini ya. Saat semuanya turun dan bikin low di 76 kalau nggak salah ya, 73 weeknya. Tapi ini model kita udah lama banget proyeksikan, dan kebetulan kejadian dimana saat itu masih di atas Februari, turun ke bawah, kita cantumin weekly cycle low di video. Kita juga cantumin weekly cycle low nih, bener-bener gue taruh di akhir sini, weekly cycle low confirm di video yang judulnya hasil FOMC bullish Bitcoin pump dan lain-lain. Gue bilang oke, ini proyeksi baru, dimana kejadian beneran ya. Habis itu gue di sini gue cantumin weekly cycle low officially di situ. Dan kalau seandainya kita balik ke charting, ini weekly cycle low-nya, dan kebetulan retest. Ya, kebetulan retest sama seperti sebelumnya. Yang gue bilang ya, boleh retest tapi yang nggak boleh adalah break. Retest dan langsung naik ke atas. Artinya asumsi kita adalah Bitcoin next run up ke atas, kalau seandainya model ini bener, dan selama ini bener ya, ke kisaran 100% atau 2x, untuk nyari harga 155.000 dolar. Gue juga harus kasih tahu kalian semua, ini model itu plus minus 2 minggu. Jadi kalau seandainya kita zoom in, ini garis yang harusnya dijadikan interval, tapi weekly cycle low atau yang kita sebut WCL datang lebih duluan sebelum garisnya. Dan sebelumnya datang setelah garisnya, ya. Ini juga ya, dari sini ke sini dia datang lebih duluan. Tapi selain itu, selain perbedaan waktu sedikit ya, so far nggak ada yang berbeda. Beneran tidak ada yang berbeda. Kita masih targetin Bitcoin yang dengan harga sangat-sangat tinggi, baik itu ada tarif, resesi, dan lain-lain. Selama weekly cycle low level ini tidak di break sama sekali, model ini gue masih percaya untuk ngasih kita doubling in Bitcoin. Gara-gara kalau market nggak ngasih kita invalidasi proyeksi, if it's not broken, don't fix it. Thank you banget semua yang udah nonton, klik like dan subscribe, and I will see you guys in the next video. Take care, bye-bye.